Salam baik buat sahabat channel Kisah Keramat. Semoga menghibur. Yuk, kita mulai kisah ceritanya. Pada zaman dahulu, di sebuah desa yang terletak di kaki gunung yang selalu diselimuti kabut, hidup seorang pemuda bernama Arjuna. Desa itu dikenal dengan sebutan Desa Sinar Saka, sebuah tempat yang penuh dengan legenda dan cerita yang menakutkan. Di antara cerita-cerita itu, ada satu yang paling banyak dibicarakan oleh penduduk desa. Cerita itu berasal dari sebuah golok tua yang dikenal sebagai golok pembunuh naga. Golok tersebut bukan sembarang senjata, melainkan sebuah benda yang diyakini memiliki kekuatan magis yang sangat kuat. Konon, golok itu dibuat oleh seorang pandai besi legendaris yang memiliki ilmu hitam dan dipercaya telah membunuh seekor naga besar yang menghantui desa tersebut beberapa abad yang lalu. Naga itu bukanlah naga biasa, ia adalah penjaga alam gaib yang memiliki kekuatan luar biasa. Dikenal dengan nama naga raksasa, naga ini tidak hanya membawa kehancuran bagi desa, tetapi juga menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Golok tersebut dianggap sebagai alat yang memiliki kemampuan untuk membunuh makhluk gaib dan mengusir roh-roh jahat. Namun, di balik kemampuannya yang luar biasa, ada cerita lain yang beredar, yaitu bahwa golok itu juga mengandung kutukan yang mengerikan. Kutukan itu tidak hanya menyebabkan penderitaan bagi pemiliknya, tetapi juga mengundang jin penjaga yang sangat kuat, yang akan datang setiap kali golok tersebut digunakan. Arjuna adalah seorang pemuda yang tumbuh besar dengan cerita-cerita misterius tentang golok tersebut. Ayahnya, seorang petani sederhana, selalu melarang Arjuna untuk mendekati gunung di mana golok itu dikuburkan, karena banyak orang yang pergi ke sana dan tidak pernah kembali. Namun, rasa penasaran Arjuna selalu menguasai dirinya. Ia merasa ada sesuatu yang memanggilnya untuk mencari tahu lebih banyak tentang golok tersebut, sesuatu yang belum pernah ia pahami sepenuhnya. Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung tinggi di langit, Arjuna memutuskan untuk pergi ke gunung tersebut. Tanpa memberitahukan siapapun, ia menyusuri jalan setapak yang menuju hutan lebat di kaki gunung. Angin malam berdesir dengan suara yang aneh, seperti bisikan yang tak dapat dipahami. Kabut yang tebal menyelimuti jalan di depannya, menyembunyikan jejak-jejak langkahnya. Hutan terasa hidup dengan suara-suara gaib, dan setiap kali Arjuna melangkah, ada perasaan seperti sedang diawasi. Akhirnya, setelah berjalan beberapa jam, Arjuna tiba di sebuah gua yang tersembunyi di balik bebatuan besar. Gua itu terlihat seperti tempat yang tidak pernah disentuh oleh manusia. Di dalam gua, terdapat sebuah peti kayu tua yang tergores ukiran yang aneh dan sangat rumit. Tanpa ragu, Arjuna membuka peti tersebut, dan di dalamnya terdapat sebuah golok besar dengan bilah yang berkilau seperti cermin. Golok itu terasa berat di tangannya, dan seketika Arjuna merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir ke dalam dirinya. Ia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya dipenuhi oleh energi yang tidak dapat dijelaskan. Namun, saat Arjuna menggenggam golok tersebut, tiba-tiba udara di sekitar gua menjadi sangat dingin. Suara angin yang tadinya lembut berubah menjadi jeritan-jeritan yang menakutkan. Di balik kabut yang mulai mengelilingi gua, Arjuna bisa melihat sesuatu yang bergerak. Sebuah sosok besar muncul di hadapannya, sosok yang tidak bisa ia lihat sepenuhnya, hanya bayangannya yang tampak samar. Golok itu milikku, pemuda, suara yang berat dan dalam menggelegar di dalam gua. Kamu tidak seharusnya membangunkan kekuatan yang tertidur. Arjuna terkejut, tubuhnya gemetar. Ia merasa tubuhnya tidak bisa bergerak, terperangkap dalam kekuatan yang tidak terlihat. Sosok itu mulai terlihat lebih jelas, seorang jin besar dengan tubuh tinggi dan wajah yang tampak menyeramkan. Matanya menyala dengan api biru, dan tatapannya menembus jiwa Arjuna. Aku adalah penjaga golok ini, lanjut jin itu dengan suara yang menggema, dan sekarang kamu telah membangunkan aku. Arjuna berusaha untuk menggerakkan tubuhnya,
namun golok yang ia pegang seolah-olah mengikatnya dengan kekuatan yang tak terlukiskan. Jin itu mendekat, dan Arjuna merasa tubuhnya semakin lemah. Ia mulai merasakan suhu tubuhnya menurun, seolah-olah ia dibekukan oleh aura yang dipancarkan oleh jin tersebut. Jin penunggu golok ini tidak akan membiarkan siapapun yang mengambilnya tanpa konsekuensi, ujar jin itu dengan suara yang bergetar, mengandung ancaman yang nyata. Golok ini mengandung kutukan yang tak terhindarkan. Dalam ketakutannya, Arjuna tidak tahu harus berbuat apa. Namun, ia ingat akan kata-kata ayahnya tentang menjaga diri dari kejahatan yang tersembunyi di balik benda-benda berbahaya. Tanpa berpikir panjang, ia mengayunkan golok itu ke arah sosok jin yang mendekat, berharap bisa membebaskan dirinya. Tapi, begitu golok itu menyentuh tubuh jin, ada suara ledakan keras yang menggelegar, membuat seluruh gua bergetar. Jin itu mengeluarkan teriakan yang begitu menakutkan, dan dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi asap hitam pekat yang menyelimuti gua. Arjuna terjatuh ke tanah, terengah-engah, dan merasa tubuhnya hampir mati rasa. Golok itu, yang semula terasa begitu kuat, kini terasa sangat ringan di tangannya. Namun, sebelum Arjuna sempat merayakan keberhasilannya, suara jin itu terdengar lagi, namun kali ini lebih dalam dan jauh lebih mengerikan. Aku hanya terperangkap sementara, Arjuna. Kutukan golok ini tidak akan berakhir begitu saja, suara jin itu menghilang, meninggalkan Arjuna dalam keheningan yang menakutkan. Arjuna, meskipun merasa kemenangan, tidak tahu bahwa dia baru saja memulai sebuah perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sebuah perjalanan untuk melawan kekuatan yang lebih besar dari yang ia bayangkan, sebuah perjalanan yang melibatkan takdir, kutukan, dan kemungkinan akhir yang sangat mengerikan. Golok pembunuh naga yang seharusnya menjadi pembela bagi umat manusia, kini telah menjadi malapetaka bagi pemiliknya. Setelah kejadian di dalam gua itu, Arjuna merasa tubuhnya gemetar, dan pandangannya kabur. Golok yang telah ia ambil dengan penuh keberanian kini terasa seperti beban yang tak tertahankan. Ia duduk terengah-engah di tanah, mencoba mengatur pernapasannya yang tercekat. Rasanya dunia sekitarnya seperti berputar, dan kabut tebal yang menyelimuti gua semakin menghilangkan arah. Beberapa saat berlalu sebelum Arjuna bisa berdiri kembali. Ia menatap golok di tangannya, kini terasa lebih ringan namun juga penuh dengan energi yang tidak bisa dijelaskan. Pada bilah golok itu terdapat ukiran yang semakin jelas terlihat, seperti mengeluarkan kilatan cahaya biru pucat setiap kali ia memandangnya. Ukiran itu tampak bergerak perlahan, seperti memanggilnya untuk memahami lebih dalam tentang golok tersebut. Arjuna merasakan ketegangan yang luar biasa. Meski sudah mengalahkan jin penunggu yang pertama, hatinya masih diliputi rasa takut. Apakah benar jin itu telah pergi? Ataukah dia hanya sedang bersembunyi, menunggu kesempatan untuk membalas? Namun, meskipun perasaan takut terus menggerogoti hatinya, Arjuna tahu bahwa ia tidak bisa kembali ke desa tanpa membawa golok itu. Desanya membutuhkan perlindungan, dan golok inilah satu-satunya senjata yang bisa melawan segala makhluk gaib yang mengancam mereka. Ia menyelipkan golok tersebut di balik bajunya dan bergegas kembali menuju desa. Setibanya di desa, udara terasa semakin dingin dari biasanya, dan suasana seolah semakin sunyi. Tidak ada suara dari rumah-rumah penduduk, tidak ada anak-anak yang bermain, bahkan ayam jantan pun tak bersuara. Arjuna merasa sesuatu yang tidak beres. Ketika ia melewati jalan utama desa, ia menyadari bahwa beberapa rumah tampak kosong dan pintu-pintu rumah tertutup rapat, meskipun belum ada tanda-tanda bahaya. Sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Ketika ia tiba di rumahnya, Arjuna melihat ayahnya duduk di depan rumah dengan wajah yang sangat cemas. Matanya tampak sayu, dan ketika melihat Arjuna, ia segera berdiri. "Ada apa, Ayah?" tanya Arjuna dengan suara gemetar. Ayah Arjuna menatapnya dalam-dalam,
seolah berusaha membaca sesuatu dalam diri anaknya. "Ada yang salah dengan golok itu, Nak," katanya dengan suara rendah, hampir seperti berbisik. "Jangan pernah mencoba untuk menggunakannya lebih jauh lagi. Itu bukan senjata biasa, dan bukan hanya milik manusia." Arjuna terdiam, lalu mengeluarkan golok tersebut dari balik pakaiannya. "Aku harus melindungi desa, Ayah. Aku sudah melihat sendiri kekuatan golok ini. Aku rasa inilah satu-satunya cara untuk melawan makhluk gaib yang mengancam kita." Ayahnya menghela napas panjang. "Golok itu memang memiliki kekuatan luar biasa. Tapi kamu harus tahu, Nak, bahwa setiap kekuatan besar datang dengan konsekuensi yang sangat berat. Golok itu mengandung kutukan, dan kutukan itu sudah mulai bekerja. Sejak kamu mengambilnya, hal-hal aneh mulai terjadi. Jiwa-jiwa yang terperangkap di dalam golok itu akan mulai bangkit." Arjuna merasa bingung. "Kutukan? Jiwa-jiwa yang terperangkap?" Ayahnya menunduk, wajahnya penuh keprihatinan. "Setelah naga itu mati, banyak roh yang terperangkap dalam golok itu. Jin-jin yang menjaga golok itu adalah penjaga yang seharusnya menghalangi siapapun yang mencoba menggunakannya. Mereka bukan hanya makhluk yang tak terlihat, tetapi mereka adalah manifestasi dari kutukan yang dipancarkan dari golok itu sendiri. Jika kamu terus menggunakan golok itu, kamu akan membangunkan mereka satu persatu, dan mereka tidak akan berhenti sampai mereka menguasai tubuhmu sepenuhnya." Arjuna terdiam mendengarkan ayahnya. Rasa takut yang sebelumnya ia rasakan kini semakin menguat, dan ia mulai merasakan perasaan tidak nyaman yang menggerogoti dirinya. "Lalu, apa yang harus aku lakukan, Ayah?" "Pergi ke tempat yang jauh, jauh dari desa ini," jawab ayahnya dengan tegas. "Gali kembali kuburan golok itu dan kembalikan ke tempat asalnya. Jika kamu tetap membawanya, maka desa ini akan terkutuk bersama denganmu. Kita semua akan jatuh dalam genggaman kekuatan yang tak terlihat." Arjuna merasa terhimpit antara tanggung jawabnya sebagai pelindung desa dan ketakutan yang semakin menyelimuti dirinya. Namun, sebelum ia bisa menjawab atau mengambil keputusan, suara dari luar rumah tiba-tiba terdengar. "Ayah!" "Arjuna!" teriak seorang wanita tua yang dikenal sebagai dukun desa. Wanita itu tiba-tiba masuk ke dalam rumah dengan wajah ketakutan. "Ada sesuatu yang terjadi di luar. Sesuatu yang mengerikan." Arjuna dan ayahnya segera berlari keluar rumah dan menuju pusat desa. Di sana, sebuah pemandangan yang sangat mengerikan terbentang di depan mata mereka. Beberapa penduduk desa terlihat seperti sedang diliputi kekuatan yang tak terlihat, tubuh mereka bergerak dengan cara yang tidak wajar, seperti terkontrol oleh sesuatu yang lebih besar. Tiba-tiba, sosok jin yang Arjuna temui di gua muncul di tengah kerumunan. Sosok itu lebih besar dan lebih mengerikan dari yang pernah dilihatnya, dengan tubuh yang dipenuhi dengan asap hitam yang mencekam. Wajah jin itu mengarah langsung ke Arjuna, matanya menyala dengan api biru yang membara. "Ini baru permulaan, Arjuna," suara jin itu menggema. "Golok itu tidak akan pernah bisa dipisahkan darimu. Kekuatanmu sudah menjadi milikku." Arjuna merasakan tubuhnya mulai lemah, dan tiba-tiba, golok di tangannya terasa seperti membakar telapak tangannya. Ia tahu, waktu untuk melarikan diri sudah habis. Golok itu dan jin penunggunya telah mengikat dirinya dalam sebuah ikatan yang tak terpecahkan. Dalam hati, Arjuna menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan ini adalah dengan menghadapi jin itu, meskipun konsekuensinya mungkin lebih buruk dari yang ia bayangkan. Kini, Arjuna harus memilih, mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan desanya, atau menyerah dan membiarkan kutukan golok itu merusak segala sesuatu yang telah ia cintai. Kerumunan penduduk desa kini semakin panik. Mereka terlihat seperti terseret dalam kekuatan yang tidak terlihat, tubuh mereka bergetar dan wajah-wajah mereka kosong,
seolah mereka sudah tidak lagi menjadi diri mereka sendiri. Arjuna berdiri terdiam, menyaksikan betapa jin penunggu golok itu semakin memperlihatkan kekuatan yang tak terhingga, mengendalikan segala yang ada di sekitar mereka. Jin itu berdiri tinggi di atas tanah, sosoknya menyelimuti kerumunan seperti kabut hitam pekat yang mematikan. Di saat itu, Arjuna merasa sebuah tarikan kuat di dalam hatinya, seolah-olah golok itu memanggilnya, menginginkan untuk digunakan lebih jauh. Namun, ia juga merasakan bahwa semakin ia menggenggam golok tersebut, semakin dekat ia dengan takdir yang mengerikan. Ia tahu bahwa jika ia terus bertahan, desa ini dan semua orang yang ia cintai akan jatuh ke dalam kegelapan. Ayahnya berdiri di sampingnya dengan wajah yang tegang. "Nak, kamu harus melepaskan golok itu. Jika tidak, kamu akan menjadi bagian dari kutukan yang tak akan pernah bisa kamu hentikan." Namun, Arjuna merasa bimbang. Ada satu hal yang menghalangi hatinya untuk melakukan apa yang ayahnya sarankan. Desanya terancam, dan golok itu adalah satu-satunya senjata yang dapat melawan jin yang kini menghancurkan kehidupan mereka. Meski golok itu penuh dengan kutukan, Arjuna tidak bisa begitu saja membiarkan segala yang ia kenal hancur. Tiba-tiba, suara jin itu kembali terdengar, menggelegar dan menggetarkan bumi. "Kamu tidak bisa melarikan diri, Arjuna. Golok itu sudah menjadi bagian dari dirimu. Selama kamu memegangnya, aku akan selalu ada di sampingmu. Sekarang, saatnya kamu menyerah dan menerima takdirmu." Arjuna merasakan tekanan yang sangat besar. Setiap kata dari jin itu seolah menembus hatinya, mengikis kekuatannya. Namun, di dalam kegelapan yang semakin mencekam, Arjuna mendengar sebuah suara yang berbeda. Suara itu datang dari dalam dirinya, sebuah suara yang ia kenali sebagai suara hatinya yang sejati. "Jangan takut," suara itu berbisik dengan lembut, "kamu memiliki kekuatan yang lebih besar daripada yang kamu bayangkan. Golok itu bukanlah milikmu, Arjuna. Kamu yang memilikinya, bukan sebaliknya." Arjuna tiba-tiba teringat kata-kata ayahnya tentang kutukan golok yang harus dihentikan. Dan ia sadar bahwa kutukan ini tidak hanya tentang golok itu sendiri, tetapi tentang ikatan yang terbentuk antara dirinya dan makhluk gaib yang menguasai golok tersebut. Jika ia terus bergantung pada kekuatan golok itu, ia hanya akan mengundang kehancuran yang lebih besar. Namun, jika ia bisa melepaskan golok itu dan menghentikan ikatan tersebut, ia bisa mengubah takdirnya dan menyelamatkan desa ini. Dengan tekad yang kuat, Arjuna menggenggam golok itu lebih erat. Ia menatap jin itu dengan tatapan yang penuh kebulatan tekad. "Aku tidak akan menyerah pada kutukan ini," katanya dengan suara lantang, meskipun jantungnya berdebar kencang. "Aku akan mengakhiri kutukan ini, dan aku akan menghentikanmu." Jin itu tertawa, suara tawanya menggelegar seolah mengguncang langit. "Kamu masih bodoh, Arjuna. Golok itu adalah kutukan yang tak bisa dihentikan. Aku adalah penjagamu, dan aku akan selalu ada." Namun, Arjuna tidak goyah. Dengan langkah yang mantap, ia berjalan maju menuju jin yang semakin mengerikan. Golok di tangannya berkilau dengan cahaya biru yang semakin terang, seolah menanggapi tekadnya. Arjuna tahu bahwa untuk mengalahkan jin itu, ia harus melepaskan segala ketakutannya, melepaskan ikatan yang mengikat dirinya pada golok dan kutukan yang dibawanya. Arjuna menutup matanya sejenak, merasakan aliran energi yang mengalir melalui tubuhnya. Ia mulai memusatkan perhatian pada dirinya, pada kekuatan yang selama ini tersembunyi di dalam hatinya. Ia menyadari bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada golok itu, melainkan pada kemampuannya untuk melawan rasa takut dan menyerahkan takdirnya kepada keputusan yang benar. Tanpa ragu, Arjuna mengayunkan golok itu ke arah jin yang semakin mendekat. Golok itu bersinar terang, melepaskan cahaya yang menyilaukan. Saat golok itu menyentuh tubuh jin, terjadi ledakan yang menggetarkan seluruh desa.
kabut hitam yang menyelimuti jin itu mulai terpecah, dan tubuh jin itu terhuyung mundur, terpecah oleh kekuatan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Jin itu menjerit dengan suara yang begitu keras, seolah-olah ia sedang diseret ke dalam kegelapan yang abadi. Arjuna merasakan suatu tarikan kuat dari golok, tetapi kali ini, ia tidak membiarkan kekuatan itu menguasai dirinya. Dengan tekad yang lebih kuat, ia menarik golok itu kembali dan menancapkannya ke tanah. Tiba-tiba, tanah di sekitar golok bergetar hebat. Dalam sekejap, jin itu mengeluarkan suara yang mengerikan sebelum akhirnya lenyap, diselimuti oleh kabut hitam yang menghilang begitu saja. Desa kembali menjadi sunyi, tetapi kali ini, bukan karena ketakutan, melainkan karena kedamaian yang perlahan menyelimuti tempat itu. Arjuna terjatuh ke tanah, kelelahan. Golok itu sekarang terasa sangat ringan di tangannya, dan ia melepaskannya begitu saja. Tanpa golok itu, Arjuna merasa seolah beban yang selama ini mengganggu dirinya akhirnya lepas. Ia melihat ayahnya yang berdiri di dekatnya, wajahnya tampak lega, meski ada keharuan di dalam matanya. Golok itu telah dihancurkan, Nak. Dan kamu juga, kata ayahnya dengan suara penuh kebanggaan. Desa Sinar Saka kembali tenang, dan penduduk yang sebelumnya terperangkap oleh kutukan kini kembali ke keadaan normal. Namun, meskipun kekuatan jin itu telah hilang, Arjuna tahu bahwa perjalanannya belum selesai. Ia kini memahami bahwa kekuatan bukan terletak pada benda atau senjata, melainkan pada hati yang tulus, niat yang kuat, dan keberanian untuk menghadapi takdir. Dengan hati yang lebih ringan, Arjuna menyadari bahwa dirinya telah melalui ujian yang tak hanya menguji tubuhnya, tetapi juga jiwanya. Sebuah perjalanan yang membawanya pada pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan sejati yang dimilikinya, bukan karena golok atau kekuatan gaib, tetapi karena ketulusan hatinya yang tak pernah menyerah.